Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa disampaikan pada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehingga bisa hadir pada sore hari ini dalam rangka kita mengikuti pelantikan dan peresmian Sikula Gitanyo periode 2022-2024 di Gepung Nasakrum, Kabupaten Nagaraya. Ikut salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kumar, Bapak Basri Majelis Hukum. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Kabupaten Nagaraya yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Zulfikar Sarjana Hukum. Yang kami hormati para kadis unsur pimpinan dalam lingkup Kabupaten Nagaraya, termasuk Ibu Kadis Kesehatan sudah hadir di sini. Yang kami hormati Pak Kecik Nasakrum dan semua perangkat Gampung Nasakrum sudah hadir. Yang kami hormati ada Ibu Dharma Wanita Utu di sini. Kemudian istimewa juga Ibu Sabrida sebagai dosen pembimbing koordinator dari program peningkatan kapasitas Ormawa Universitas Kumar dari program program studi ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Kumar. Kemudian para mahasiswa anda kami yang melakukan kegiatan di desa ini, yang tadi sudah sebagai memberikan sambutan juga di sini. Kemudian hadirat sekalian, tentu pada sore hari ini kita sangat berbahagia bisa jumpa di sini. Ada Pak Asisten, ada Pak Kadis di sini ya, luar biasa supportnya untuk Universitas Kumar. Tadi juga Pak Zulfikar sampaikan bahwa besok ada jumpa juga dengan waktu kaitan dengan Fakultas Perikanan ya dan Ilmu Kelautan Universitas Kumar dalam kaitan dengan lahan yang diberikan untuk putu. Terima kasih Pak Asisten ya. Kami dari Universitas Kumar, kita ini kan institusi pendidikan tinggi Pak ya. Sebagai institusi pendidikan tinggi, kita diberikan tanggung jawab oleh negara pertama sekali, yaitu fungsinya pendidikan, pembelajaran, kemudian juga pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi ini dalam konteks pengabdian pada masyarakat, tentu semua lini yang ada di itu, baik dosen juga mahasiswa, kita dorong untuk melakukan pengabdian. Oleh karena itu, setiap tahun, apalagi ini dengan didukung oleh program MBKM sekarang dari kementerian, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mahasiswa terus dorong untuk keluar kampus, ya, keluar kampus untuk melakukan pengabdian, ya, belajar di masyarakat. Karena di kampus itu paling teori yang diberikan, sementara soft skill yang lain, pengetahuan sosial, kemasyarakatan itu ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, harapan kita dengan kegiatan seperti ini, mahasiswa kita itu akan terus memiliki pengetahuan dan juga pengalamannya, ya, yang berkaitan dengan kualitas dia sebagai seorang sarjana selepas dari perguruan tinggi nanti. Nah, sekarang tanggung jawab ini kan bukan hanya di perguruan tinggi saja, Pak. Masyarakat kita juga harus ikut agar anak-anak muda kita ini sebagai pewaris bangsa kita di masa depan. Mereka lah yang akan mewarisi bangsa dan negara ini, untuk bagaimana bangsa kita juga memiliki kekuatan yang semakin hebat ya di masa akan datang bila dibandingkan juga dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Hari-hari ini bangsa kita ini kan banyak isu-isu, Pak. Isu tentang kemiskinan, isu tentang macam-macam, isu lingkungan ya, isu tentang karakter misalnya. Oleh karena itu ini sama-sama lah kita menyelesaikan ini, karena di kampus itu sangat terbatas diberikan.
Oleh karena itu tentu Bapak dari juga pemerintahan di luar kampus itu ikut mendukung semua kegiatan ini, sehingga anak-anak kita ini betul-betul menjadi manusia-manusia hebat di masa akan datang. Nah, oleh karena itu kami dari pimpinan dari lingkungan perguruan tinggi selalu berharap ada dukungan daripada Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi ini Kabupaten Nagan Raya, kita ini kan bertetangga dengan Kutu ya. Nah, jadi saya mengatakan bahwa Kutu itu pemiliknya adalah juga Kabupaten Nagan Raya. Ya, jadi pemerintah memberikan kepercayaan pada kita sebagai Center of Excellence, pusat keunggulan untuk mendidik sumber daya manusia. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan itu sebagai milik kita bersama. Jadi bukan hanya kami saja yang ada di itu, tapi masyarakat juga ikut memberikan masukan, ya, memberikan support, sehingga itu betul-betul bisa menjadi pusat pendidikan pengembangan SDM untuk bangsa Indonesia yang unggul, ya, yang unggul di Indonesia ini. Kita di Aceh ini ada beberapa perguruan tinggi, ada Universitas Syah Kuala yang negeri, Pak, yang saya sampaikan. Universitas Syah Kuala yang sudah tua, sudah 61 tahun. Kalau itu baru masuk tahun ke-9 ya, sebagai perguruan tinggi negeri. Ya. Kemudian di pantai utara timur itu ada 2 universitas, ada Universitas Melayu Saleh, ada Universitas Samudra di Langsang. Nah, kalau di barat selatan Aceh kita satu ini itu sebagai pusat pengembangan SDM ya. Oleh karena itu, marilah sama-sama nanti ya Bapak Ibu juga sering datang untuk melihat apa yang kita lakukan di itu. Ya. Alhamdulillah kita sekarang memiliki 6 fakultas, ada 20 program studi, termasuk salah satu yaitu program studi ilmu administrasi negara yang hari ini mahasiswanya melakukan kegiatan di kampung Nasakung ini. Nah, oleh karena itu pemerintah juga mendukung ini. Nah, ini tadi sudah sampaikan oleh Pak Ibu Sabrida ya. Setiap tahun ada sumber-sumber dana juga yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa ya dalam konteks MBKM ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, ini terus kita dorong. Ini mahasiswa kita dari hari ini itu ada dari Sabang sampai Merauke sampai ke pada Papua Barat ada, Papua dan juga Nusa Tenggara Timur NTT. Nah, saya baru pulang kemarin itu ada 3 minggu yang lalu lah, pulang dari Universitas Nusa Cendana di Kupang. Ada masa kita yang ambil satu mata kuliah di sana, apa namanya, program MBKM di sana. Mereka belajar di sana dan perlu ada MOU dengan Universitas Nusa Cendana di Kupang, sehingga masalah kita itu tahu bagaimana berinteraksi, melihat bahwa Indonesia ini sangat luas sekali. Nah, sekarang juga ada yang sedang belajar dari yang mengambil di Maluku juga ada, tapi kita punya MOU. Dalam waktu dekat kita akan pergi juga ke Ambon, ke Universitas Patimura di sana di Ambon. Bapak Ibu sekalian, kami selalu terbuka pada masyarakat untuk bagaimana kampus kita ini terus maju ya. Membantu juga dukungan moral ya, di samping juga mungkin hal lain infrastruktur. Pemerintah Aceh juga mau mendukung, membantu Universitas Suku Umar sehingga proses belajar mengajar di Universitas Suku Umar ini berlangsung dengan baik. Bapak Ibu sekalian, tentu kami dari unsur pimpinan sangat berterima kasih kepada perangkat desa, Bapak Kecil ya, Pak dari Kabupaten, Pak Asisten dan jajarannya yang telah membantu menanda kita ini semuanya ini sebagai calon pewaris bangsa kita di masa depan. Tentu kami dari unsur pimpinan berterima kasih sekali ya, dengan harapan bahwa mereka ini bisa menyelesaikan programnya sampai dengan bulan berapa? Bulan 12. Bulan 12. Jadi mereka ini ya sekarang Pak perlu dipahami juga ada program mereka magang secara khusus ya. Kalau yang ilmu sosial ini masuk administrasi negara itu mereka bisa ngambil 20 SKS di luar kampus.
jadi bisa mengurangi 1 semester. Ya, kalau kuliahnya 8 semester itu 7 semester belajar di kampus, 1 semester bisa belajar di kampus. Nanti mereka terukur semuanya ini bisa diberikan nilai sehingga ada pengakuan 20 SKS bisa mengurangi belajar di kampus. Jadi mereka bukan bermain di kampung ini ya, bukan apa namanya sekedar ya yang bermain lah tadi saya sampaikan, tapi mendapatkan ilmu berstruktur gitu. Ya, karena ada ilmu-ilmu yang memang kita dapatkan di masyarakat. Misalnya berkaitan dengan wisdom ya, kebijakan apa namanya, kebijaksanaan di masyarakat kita itu tentu kita nggak ajarkan di kampus. Ini dapat di masyarakat. Karenanya juga kami sering ajarkan mereka. Hari ini Pak, isu yang apa itu kan masalah pengangguran sangat tinggi sekali Pak. Jadi mereka tidak lagi kita apa namanya ajarkan. Kalau usaha saya itu dari kampus ke kantor pemerintah sebagai PNS tidak lagi, tapi mereka dari kampus ke pasar pagi. Kalau usaha saya from campus ke pasar pagi. Pasar pagi itu ada dunia usaha ya, dunia usaha banyak sekali. Jadi kita didik mereka juga untuk melakukan apa sebagai entrepreneur, pengusaha-pengusaha. Nah, yang dimana di masa depan itu sangat tergantung pada banyaknya pengusaha-pengusaha itu untuk majunya bangsa kita. Hari ini Aceh ini provinsi termiskin, malu kita sebagai provinsi termiskin, sementara kita punya sumber daya luar biasa kaya. Tidak ada alasan kita miskin ya, malu kita ya. Ini dana khusus Aceh ini tahun ini berkurang sampai 4 triliun. Ini tentu memaksa kita untuk bekerja keras, untuk tidak terlalu berharap pada pemerintah pusat, tapi potensi yang kita miliki besar sekali. Nah, jadi anak-anak kami ini terus kita dorong untuk menjadi pengusaha-pengusaha di masa depan, karena sektor-sektor ekonomi yang bisa kita kembangkan luas sekali. Jadi tidak ada alasan bahwa kita ini sebagai provinsi yang miskin di Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kami berharap dukungan yang seterusnya pada mereka sehingga sampai selesai apa namanya studi mereka di kampung ini. Nah, tadi dimintakan pada saya untuk membuka ya, atau apa namanya semacam peresmian ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelantikan dan peresmian sekolah Litanyo periode 2022-2024 Ngapung Nasafrung dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.